Dan yang paling penting om, harganya itu. Halo Om, balik lagi bersama gue di Gaya Otomotif. Dan hari ini hari spesial buat Suzuki. Kita diundang di launchingnya Suzuki Front tanggal 28 Mei hari Rabu 2025. Dan kita akan ngasih tahu harga dan variannya. Jangan kemana-mana ya kan. Ingat, bagi yang belum subscribe dan lagi follow Instagram kita di Gaya Otomotif dan portal kita di gayaauto.com. Sebelumnya baper dulu. Jadi bagi yang belum nonton first impression dan test drive-nya ada di sebelah sini ya. Oke, jadi setelah sebulan kita test drive dan di Cikarang itu, kita sekarang hari ini tanggal 28 Suzuki meluncing Suzuki Front dengan resmi. Artinya dari tanggal 28 Mei ini dan seterusnya Suzuki Front dapat dipesan dan ada diskon 10 juta sampai September. Dari sekarang 28 Mei sampai September diskonnya 10 juta. Dan di belakang gue ini adalah unit yang gue review juga waktu itu. Ini adalah kalau dibilang itu hero colornya ya, itu warnanya ice blue, anjay. Dan ini jujur acara dari jam 9, sekarang udah jam 3 sore. Nah, acaranya itu megah banget. Acaranya itu dari berbagai media datang dari seluruh Indonesia juga, jadi bisa online juga, jadi mereka bisa bertanya langsung ke Suzuki. Ada yang dari Lombok tadi, ada juga yang nanya dari mana gitu, dan di sini juga ada media dari negara lain. Tadi gue juga ngelihat ada yang live TikTok itu media dari Thailand. Dan akhirnya Suzuki Front secara resmi ya, selamat buat Suzuki Front resmi keluar di Indonesia dan diproduksi CKD di Indonesia, dan nanti akan diproduksi Indonesia untuk diekspor ke negara-negara yang ada di Asia dan Eropa. Mungkin Amerika, kita nggak tahu, dan Amerika Selatan, tapi produksinya resmi di Indonesia. Gue tadi lihat acaranya dan mau tahu acaranya seperti apa? Acaranya seperti ini. Paling penting om, harganya itu jujur gue berangkat dari rumah itu yakin harganya yang paling tinggi SGX, tipe SGX itu di bawah 300 juta, dan ternyata salah. Harganya yang paling tinggi itu di 319 juta tipe SGX, dan harga yang paling bawah tipe GL itu ada di 259 juta. Tapi kita akan bahas dari yang paling bawah sampai yang paling atas. Yang paling bawah itu pertama tipe GL 259 juta manual 4. Di tipe GL ini mesinnya itu berbeda dengan tipe GX dan SGX. Tipe GL ini mesinnya itu K15B bukan K15C. Di mana bedanya antara K15B dan K15C, yaitu K15C itu lebih untuk efisiensi bahan bakar. Secara irit ya sebenarnya beda tipis, tapi dibalik lagi mereka menaruh varian Suzuki Front ini berbeda. Nah, K15B manual dengan K15C manual itu berbeda. Oke, nah kita pindah ke GL otomatisnya. GL AT itu harganya 271 juta. Jadi dari 259 juta naik ke 271 juta untuk tipe otomatisnya. Oke, sekarang kita pindah ke GX tipe tengahnya ya. Ini kayaknya yang paling akan laku. Di tipe GX 276 juta itu adalah tipe GX yang manual, di mana percepatan manualnya itu bukan 4 percepatan tapi 6 percepatan, dan transmisinya jangan khawatir.
transmisi ini bukan CVT, bukan VVT-i, VT ataupun ini transmisi maticnya itu konvensional. Itu yang paling gue suka dari Suzuki. Dan setahu gue juga Mazda menggunakan transmisinya bukan CVT, yang masih konvensional, malah bagus itu. Nah, dari tipe GX yang manual kita naik tipe GX yang Matic dengan harga berapa? 293.900.000, ya 294 lah, hampir menyentuh 300. Tapi di tipe ini, di tipe GX ini, menurut gua ini tipe yang akan paling laku dibanding mungkin versi SGX, di mana SGX sendiri itu hanya ada versi Matic-nya, nggak ada manualnya, dan dia sudah di atas 300. Berapa harganya? 319 juta saja. Dan ada promo diskon dari hari ini tanggal 28 Mei sampai September, itu diskon 10 juta dan sudah free service, free part sampai 50.000 kilometer. Lumayan tuh, lumayan banget. Nah, tipe SGX ini udah full ADAS 12. ADAS-nya yang paling gue suka adalah autonomous brake. Dan autonomous brake itu gue udah ngerasain sendiri di video gue sebelumnya yang test drive Suzuki Frong, yaitu dimana fungsi dari ADAS itu untuk meminimalisir kecelakaan atau mencegah kecelakaan. Jadi dia akan mengerem sendiri di mana kita nggak ngerem, dan akan mengerem lebih kuat di mana kita ngerem. Jadi menurut gua itu penting sekali. Dan yang paling gue suka juga adalah kamera 360-nya. Nah, kamera 360-nya itu mantep dah. Dan yang paling penting adalah ADAS-nya sudah auto follow. Nah, ini adalah ADAS auto follow pertama yang disematkan di Suzuki, karena sebelumnya di Baleno dan di Grand Vitara itu belum ya. Bahkan di macet-macetan pun ADAS ini bisa dipergunakan. Luar biasa. Kalau udah SGX, beli yang SGX ya udah merem ya, karena ada sudah full segala macamnya. Dan untuk fitur safety-nya apa namanya balon ini dan untuk airbag-nya nggak usah khawatir, karena tipe SGX sampai tipe GL itu mereka sudah 6 airbag, semua varian 6 airbag. Luar biasa, mantep ya. Nah, sekarang kita komparasikan dengan brand lain. Biar apple to apple, gue komparasikan dengan merek Jepang ya. Oke, ini akan gue komparasi dengan merek sebelah, merek Jepang juga pastinya, seperti Honda WR-V dengan Toyota Raize. Nah, sebenarnya nggak apple to apple juga, karena ini satu-satunya yang mild hybrid ya, Suzuki Frong. Sedangkan Toyota Raize itu 1,2 turbo, nah WR-V 1500 tapi dengan tidak menggunakan hybrid ataupun turbo. Nah, gue mau tahu Suzuki naruh price point-nya itu di mana, dan ternyata benar berada di tengah-tengah antara WR-V yang paling mahal yaitu 330 juta dengan Raize yang paling mahal yaitu 313 juta. Jadi Suzuki Frong SGX ini benar-benar di tengah. Nah, ini menurut gua lebih fresh, lebih baru, lebih apa ya, desainnya lebih cocok mungkin ya, karena desainnya itu subjektif ya, lebih cocok di gua. Ini kayak gue pengen banget gitu rasanya. Ini tepat, karena menurut gua pas gua ngendarain Suzuki Grand Vitara, gua udah pernah test drive juga, itu somehow terlalu besar atau gimana ya, susah buat jelasin. Pas gue nyetir ini lebih enak gitu aja lah. Nah, belum pemain kita bandingkan dengan Korea Kia Sonet atau Cina ya. Sebenarnya untuk apple to apple tuh lebih ke Chery Tiggo 5X, bukan Chery Tiggo Cross. Ya memang secara harga Chery Tiggo Cross masuk, tapi secara dimensi Chery Tiggo 5X itu lebih rivalnya, karena secara dimensi mirip gitu. Nah, Suzuki udah tahu lah ya, legend di negara kita dari tahun berapa, secara parts juga oke. Dan gue juga pernah milikin Suzuki apa namanya, Suzuki Vitara lagi, Suzuki R3 zaman dulu. Nah, gue suka banget karena maintenance-nya nggak mahal, bukan murah ya, nggak mahal.
terus juga partsnya gampang. Nah, yang paling penting itu partsnya gampang, dan bodinya Suzuki itu menurut gue beda, kayak dia kayak lebih tebal gitu, lebih badak. Dan ini ngerasanya fun to drive-nya seperti gue ngandarin Mazda. Mazda tuh menurut gue satu-satunya brand mobil Jepang tuh yang bener-bener fun to drive ya, dari varian bawah sampai varian atas, dan ini dapat banget gitu feel-nya. Jadi menurut gue bagi om yang memang, gue bisa ngomong panjang, tapi yang paling penting adalah kalau misalnya itu harus nyobain deh, harus test drive di Suzuki, karena tadi Suzuki sempat ngomong ini akan diberikan ke test drive-nya di masing-masing dealer. Jadi pastikan cobain sendiri, rasakan sendiri. Menurut gue ya yang kurang itu adalah apa ya, ini nih sunroof, mungkin kedepannya ada ya, atau ini nih apa namanya, handbrake-nya tuh biasa kan sekarang udah di 300 juta ya, seharusnya mungkin bisa ngasih yang elektronik kayak gitu. Roof railnya menurut gua kasih yang asli ya, karena ini menurut gua bukan palsu, tapi hanya buat estetika gitu, bisa dipasang tapi agak ribet gitu, karena kalau yang besi kan gampang gitu. Itu aja sih. Bagasi ya untuk mobil sebesar ini ya oke lah, dan dengan harga 319 juta itu Anda sudah mendapatkan mini compact SUV yang berkonsep dynamic coupe dan hybrid tentunya. Untuk urusan ini tidak usah diragukan lagi. Oke, kayaknya gitu aja, gue udah ngomong panjangan ya kan. Pastikan subrek biar channel kita panjang. Subrek bagi yang belum subrek, dan follow Instagram kita di Gaya Auto, terutama baca-baca artikel kita di portal kita gayaauto.com. Ingat, mobil itu pilihan, gaya itu keharusan.